Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di lantai 4 Masjidil Haram yang merupakan tempat tawaf lantai 4 ya teman-teman. Yang biasanya tempat ini hanya dibuka pada saat musim haji dan bulan Ramadan. Karena kenapa dibuka pada bulan-bulan tersebut? Karena jumlah jemaah yang melaksanakan salat itu sangat meludak, terkhusus waktu maghrib, isya dan subuh ya, dan salat tarawih sangat meludak sehingga tidak tertampung di lantai dasar atau pelataran Ka'bah, lantai 2, lantai 1 dan lantai 3. Maka dibukalah lantai 4 yang beratapkan langit ya teman-teman. Kita tawaf sunat berlantaikan atap, memang kelilingnya cukup luas ya teman-teman ya. Biasanya kalau di pelataran Ka'bah kita satu putaran di lantai 4 satu kali, di lantai dasar atau pelataran Ka'bah hanya udah 3 kali ya. Tapi karena di lantai dasar maupun lantai 1 dan 2 sudah ditutup, kita diarahkan ke atas. Tapi kali ini saya memang sengaja naik ke lantai 4, ingin tahu ya, karena sangat jarang dibuka, hanya khusus pada musim haji ini. Nah, saya tadi berangkat dari penginapan itu jam 2:30 ya teman-teman, sampai di Masjidil Haram ini jam 3-an dan masuk ke lantai 4 ya. Karena kenapa kita lebih awal? Biasanya kalau kita lebih awal kita bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi kalau kita setengah jam sebelum azan atau 1 jam sebelum azan, biasanya kita hanya bisa di pelataran Masjidil Haram atau di luar ya, karena di dalam sudah penuh daya tampungnya dan askar udah menutup semua pintu dan diarahkan biasanya ke lantai 4. Nah, pertanyaan teman-teman, apakah aman di sana? Khusus di Masjidil Haram semuanya aman ya teman-teman, sekalipun sepi ya, karena di sana sudah dilengkapi dengan CCTV dan dilengkapi dengan keamanan askar 24 jam ya teman. Kita berangkat ke Masjidil Haram dan sudah sampai di Masjidil Haram itu kita cukup aman, sekalipun orangnya 1-2, tapi rata-rata di Masjidil Haram itu ramai 24 jam dan membuat kita khusyuk, tenang dalam beribadah ya teman-teman. Nah, pada saat ini saya berada di lantai 4 dan menikmati setelah tawaf sunat, melihati jemaah yang tawaf. Lantainya cukup bersih karena itu dibersihkan 24 jam, selalu dibersihkan. 1 jam kalau kotor langsung dibersihkan. Timbul pertanyaan dari teman-teman, apakah tidak ada kotoran? Biasanya ada kotorannya, burung biasanya cepat dibersihkan oleh tim kebersihan. Nah, di lantai 4 ini rata-rata orang yang tawaf adalah orang yang tidak bisa masuk ke pelataran Ka'bahnya atau di lantai dasar, karena di lantai dasar harus berkait ihram. Memang ada waktu-waktu tertentu, khususnya pada saat musim haji, itu boleh tawaf sunat di pelataran Ka'bah dengan pakaian biasa tanpa pakaian ihram ya teman-teman ya. Ini saya berada di atas dan sambil memandang tower jam, memandang hotel Anjum, memandang hotel Darul Tauhid, memandang Hilton ya teman-teman, dan memandang menaranya Masjidil Haram. Di sini jelas semua ya teman-teman, dan memandang keren dalam perbaikan atau perluasan Masjidil Haram ya, dan memandang towernya Masjidil Haram. Masing-masing pintu yang
bernamakan raja itu biasanya ada towernya, biasanya 2 ya teman-teman. Ada yang lagi dibuat atau hibah dari raja. Nah inilah suasana. Ini semakin mendekati azan semakin ramai ya teman-teman di atas ini. Ini tower jamnya, zam-zamnya atau jamnya. Nah biasanya kalau udah masuk waktu sholat itu jam itu akan berubah menjadi warnanya. Nanti saya akan lihatkan di video baik di channel Kris Anta ataupun di channel Kris Edukasi ya. Tren masih banyak ya teman-teman, karena masih dalam proses peluasan Masjidil Haram ya. Ini kita nggak tahu kapan selesainya ya teman-teman. Ini udah 5 tahun ini peluasan terus, masing-masing perbaikan karena ingin menampung jemaah haji umrah sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram ini. Yang tadinya hotel di depan Masjidil Haram itu banyak, sekarang makin sedikit makin jauh ya. Sekarang kita dari pelataran Masjidil Haram itu dulu hanya 500 km, sekarang bisa 1 kilometer atau 500 meter biasanya, sekarang 1 kilo bisa, karena makin luas ya teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang mau berangkat umrah maupun yang berangkat haji tahun 2024 ini harus siapkan fisik dan mental, dan sehingga pada saat melaksanakan ibadah sudah siap fisiknya. Dan bagi teman-teman yang ingin berangkat di sini dan ke Masjidil Haram baik umrah, disegerakan karena Allah yang menentukan. Mudah-mudahan semua teman-teman yang menonton video ini dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, sehingga dipanggil oleh Allah untuk datang ke Masjidil Haram dan Madinah atau Masjidil Haram ini maupun Masjid Nabawi Munawwarah ya, untuk berziarah, sehingga teman-teman bisa melaksanakan ibadah atau berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, kita lihat-lihat aja ya, kita nikmati. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa ya. Sini bermacam-macam ya model cara ibadah orang dan bermodel-model macam karakter orang dalam beribadah. Makanya kalau teman-teman datang ke sini hanya diamati, karena masing-masing mereka mempunyai dalil atau mempunyai mazhab yang berbeda. Kalau di Indonesia biasanya Syafi'i, di situ bisa Maliki, Hanafi, dan Hambali teman-teman. Oke teman-teman, nah di Masjidil Haram teman-teman jangan ragu, air selalu ada, air zam-zam ya, karena tidak pernah kehausan, dan orang juga bersedekah, air sangat banyak di Masjidil Haram ya teman-teman. Ini saya masih duduk-duduk ya teman-teman, menunggu azan subuh nih teman-teman, karena masih jam 4-an atau setengah 5 ya teman-teman ya, jam 4 ya. Nanti di Masjidil Haram ini pergeseran antara siang dan malam itu sangat tipis sekali. Setelah salat kita cahaya itu udah kelihatan ya teman-teman ya. Setelah kita salat assalamualaikum udah kelihatan fajar ya. Oke. Nah makanya di sini sangat ini ya, sangat bagus sekali perbedaannya. Kalau di kita setelah salat subuh biasanya masih gelap ya teman-teman ya. Kalau di sini udah kelihatan fajarnya, udah menyingsing di balik bukit ya, karena Makkah ini merupakan lembah, kelilingnya adalah bukit batu ya teman-teman ya. Kayak di kita kalau ke Masjidil Haram ini butuh fisik yang kuat. Bagi yang lansia ya saya berharapkan pada keluarga untuk didampingi ya teman-teman ya, karena perlu stamina, cuacanya yang sangat panas dan kering ya, dan untuk berjalan juga menanjak perlu fisik yang kuat untuk mendorong ya teman-teman, saudaranya, ibunya, bapaknya. Makanya mudah-mudahan
teman-teman yang menonton video ini dapat berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan saya doakan semuanya untuk bisa berziarah ke tanah suci ya teman-teman. Apabila haji menunggu cukup lama, mudah-mudahan untuk umrah datang ke sini teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah datang ke sini dan itu rezekinya dan bisa kembali lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video ini seterusnya dan selamat menonton video berikutnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.